latar belakang saya sastra. Saya ternyata sastra, ngajar Inggris, ya karyanya seni rupa, keren banget. sama juga seperti melukis, membuat kata-kata, merangkai kata-kata juga tentu semuanya harus dari hati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di acara kita Kopsen, kopinya orang seni. Kali ini kita bersama Ibu Kori yang pada saat ini tepat berada di salah satu kota, tapi masih Jawa Barat ya, yaitu kota Sukabumi. Tepatnya di apa nih Bu? Sukaraja. Sukaraja ya. Dan untuk alamat lengkap, biasa di opening kita selalu tampilkan alamat lengkap, di deskripsi juga ada keterangan mengenai nomor WA-nya Bu ya, dicantumkan apabila ada yang tanya-tanya, baik muridnya juga, terus juga ada para pemirsa yang mungkin pengen mengetahui atau memesan salah satu karya-karya Ibu Kori ini. Dan untuk pembuka seperti biasa, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita cicipi kopi buatannya ibunya Ibu Kori. Terima kasih. Biar celing dan mantap. Biar celing dan mantap. Biar celing dan mantap. Ini saya terasa apa ya Bu ya, masuk ke rumah Ibu
di Sukabumi ini dengan suasana yang biasa kita di keseharian di kota hiruk pikuk yang memang cukup membuat penat pikiran kita ya. Betul. Kita selangkah sedikit, sebenarnya kalau kita selangkah ke depan dari wilayah rumah ibu ini udah kota banget ya, di Sukabumi padat dan lain sebagainya. Tapi setelah kita masuk ke sini cukup sejuk dengan panorama alam, juga rumahnya yang segar, banyak pohon-pohon, hasil karya orang tua ibu ya. Sama ibu mungkin masa kecil di sini. Ternyata segala macam tanaman, sayuran ini ada semua di sini, dan bisa membuat pikiran kita jadi lebih fresh lagi ya dengan suasana dan juga keadaan alamnya yang memang mungkin juga ini jadi dasar ibu menjadi senang melukis mungkin ya. Ya, membawa vibes tersendiri lah Pak. Itu. Nah, untuk kita bisa lebih tahu mengupas profil ibu, yang mana kita tahu ibu Kori ini kesehariannya di mana Bu? Saya di Depok ya Pak. Di Depok. Ya. Di Depok apa itu, kerja atau? Di Depok tinggal tapi kalau juga. untuk kerja saya di Ciputat, saya ngajar. Oh. Saya ngajar di SD Islam Al Syukro ya. Kalau ketika normal keseharian itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Itu pagi sampai sore. Sampai sore ya. Karena sekolahnya sekolah full day ya. Itu jarak Depok Ciputat tiap hari di Duda Bu? Iya. Waduh. Karena kebetulan Depoknya juga sudah mepet ke Tangerang Selatan. Jadi jarak dari rumah saya ke sekolah itu hanya 7 kilo ya. Oh iya, berarti dekat ya. Saya nggak terlalu jauh lah ya. Tapi karena di daerah kota itu macetnya bukan main Bu ya. Iya. Panas juga ya. Iya. Lumayan. Itu ngobrol-ngobrol, ibu bersama keluarga di Depok sekarang udah punya berapa putra-putranya Bu? Alhamdulillah saya sudah dikaruniai anak laki-laki 2 dan anak yang paling kecil perempuan ya. Menambah lagi. Sudah. Modalnya besar Pak. Iya. Modal sabar, modal bijak itu yang jadi orang tua. Bayangin kawan-kawan, sosok Ibu Kori ini udah ngajar anak 3, belum lagi ini berkaryanya, waduh ampun dahsyat, banyak banget. Ini mungkin hanya salah satu yang yang dibawa karena memang kita janjian karya-karya ibu tuh Bu banyak di sana ya Bu ya. Iya banyak mungkin, di Depok ya. Ya di Depok dibawa ke sini sengaja, itu tadi juga udah kita review. Ini menunjukkan bahwa Ibu Kori ini cukup produktif berkarya di sela-sela waktunya yang cukup padat, ngurus anak 3, belum lagi ngajar, apalagi ya Bu ya di masa pandemi ini cukup gimana Bu? Ya aktivitas semuanya online tapi kan perlu ibaratnya harus well prepare ya Pak ya. Harus menyiapkan PowerPoint-nya, harus menyiapkan, bahkan kita sampai membuat video tutorial sendiri seperti itu. Bagaimana selalu memikirkan pelayanan kita sebagai guru tetap optimal terhadap anak-anak gitu. Apalagi materi harus dipastikan mereka ngerti kan, bukan? Iya. Walaupun ya ketika pandemi ini boleh Ibu simpulkan apakah ya lebih, kalau boleh memilih, lebih baik pertemuan langsung di kelas Bu ya? Oh tentu. Tentu pembelajaran yang ideal ya tentu langsung di kelas ya. Apalagi sekolah saya juga kan sekolahnya basicnya lingkungan ya. Jadi anak-anak juga leluasa bermain di halaman sekolah atau apa, dan guru juga bisa mengeksplor dengan media-media sekitar seperti itu. Lebih leluasa lah kita sebagai guru, terlebih lagi untuk anak-anak yang baru mungkin pendalaman karakternya juga lebih mengena dibanding online ya. Tapi ya siapa yang mau keadaan seperti ini ya. Ini karya Ibu di karya lukis, cat air dan
juga ada yang cat minyak katanya ibu tadi awalnya. Dan untuk ibu mengajar, ibu serupa juga ngajarnya. Saya bahasa Inggris, Pak. Oh, bahasa Inggris. Kalau latar belakang pendidikan bahasa Inggris juga. Kebetulan latar belakang saya bukan pendidikan ya, Pak, ya. Latar belakang saya sastra. Saya ternyata sastra, ngajar Inggris. iya, Karyanya serupa. Keren banget. Itu gimana, Bu? Cara kalau sebagian orang cara membagi waktu, kalau ini lain. Cara membagi intuitif kita ketika ngajar seperti apa, bahasa Inggris pula ini kan. Tentu ini ada sedikitnya menginfluence ya, Pak, ya. Kreativitas saya dalam mengajar gitu. Jadi tidak jarang gitu anak-anak ayo bikin komik gitu. Iya. Terus Ngajar tapi pakai bahasa Inggris ya nyuruhnya. Iya, pakai bahasa Inggris. Nggak pakai Umpamanya Sunda, kita umpamanya kita sedang mengajar tesis tentang present progressive atau apa, saya bikin tutorialnya sambil menggambar juga, saya gambar komik seperti itu, dan nanti anak-anak juga tergantung kreativitas mereka. Artinya kemampuan ibu melukis, menggambar itu mendorong atau mendukung cara ibu dalam memberikan pembelajaran kepada anak ya. Iya, betul. Itu seperti itu. Dan atau mungkin sebaliknya, ketika ibu melukis, membuat semacam prolog untuk nanti ibu ketika ya contohnya kita share karya dengan bahasa Inggris kan ibu lebih tepat gitu ya, selain ibu membuat dengan bahasa Indonesia. Nah kalau dengan sastra ibu tepatnya di mana ditempatkannya ibu ketika ibu latar belakang sastra? Apa ibu seneng teriak-teriak puisi di kamar mandi gitu? Mungkin karena dulu saya juga di teater ya, Pak. Ya, iya. Tapi lebih kepada apa ya? Ya kalau membuat caption mungkin ya, Pak, ya. Oh, baru. Ya. Kadang-kadang karena kan sama juga seperti melukis, membuat kata-kata, merangkai kata-kata juga tentu semuanya harus dari hati. Iya. Gitu. Jadi ngobrol-ngobrol kalau sama suami itu puisi itu bisa sering dibuat juga, Bu. Saya malah kalau boleh jujur sih lebih tajam ketika saya masih sekolah atau masih ketika puisi sastra. Ya, bahkan ketika saya dulu jauh dari orang tua seperti itu gitu, lebih cenderung banyak merenung, banyak apa gitu justru. Dulu di mana, Bu? Saya dulu sekolah di Jombang, Pak, di Jawa Timur. Oh, Jombang, ya. Jawa Timur. Oh, pantesan ketemu sianya di Jombang. Di Jogja. Oh, Jogja. Ketemu di Jogja. Jadi ketika ibu melakukan aktivitas kuliah atau pembelajaran di beda kota, beda provinsi ya sama Sukabumi. Nah di situ mungkin keluar ya ini. Tapi waktu itu udah melukis, Bu? Belum? Di mana? Ketika kuliah atau melukis itu sejak kapan? Kalau pegang kuas mungkin kalau dulu masih coba-coba ya dari kuliah. Cuman kalau untuk orat-oret itu saya dari kecil. Kamar nenek saya itu penuh dengan gambar-gambar saya. Alamiah ya pertumbuhan. Nah kalau untuk serius atau mungkin ya boleh sedikit gaya lah, profesional lah gitu ya bahwa karena bicara profesional sebenarnya ibu kan profesinya sebagai pengajar ya. Ini nggak tahu posisinya apa, ini saya job apa ini hanya hobi. Gimana cara menempatkannya, Bu? Itu sejak kapan ibu mulai, ya boleh diceritain lah secara ini, silakan. Saya memulai, tentunya perjalanan itu berproses ya, Pak, ya. Cuman saya memantapkan hati saya di cat air itu 3 tahun ini. Oh, cat air. Di cat air. Berarti udah nikah ya? Sesudah nikah, sudah punya anak yang ketiga. Kalau sebelumnya? Sebelumnya saya di shop pastel. Oh, shop pastel. Tapi udah serius gitu ya? Serius ya. Salah satu keseriusannya apa, ikut pameran? Oh, enggak juga, karena saya kan selama ini tidak ikut komunitas ya, Pak. Jadi saya itu berkarya itu untuk refreshing saya. Oh, nah itu berarti yang memang posisi karya ini jelas di mana adanya kan. Tapi tetap artinya ibu kalau boleh dibilang profesionalis ibu itu di ngajar dengan pengajaran bahasa Inggris. Kalau untuk ngajar menggambar udah banyak tawaran pasti, Bu, dengan karya-karya ibu yang bagus mungkin orang lihat.
kebetulan alhamdulillah di sekolah saya ngajar ekskul melukis. Oh tuh kan, iya nyambung lah. Saya juga nggak tahu ya, ngalir aja gitu ya Pak ya. Saya juga tidak pede dengan, maksudnya tidak overconfidence atau kayak gimana gitu ya. Saya istilahnya selalu ke anak-anak melukis bersama atau menggambar bersama. Saya juga ikut belajar lagi gitu. Itu anak yang ibu ajarin kelas berapa? Di tingkat berapa? SMP, SD? SD. Oh SD. Alhamdulillah sih banyak yang jadi juara juga, meskipun sebenarnya itu bukan suatu yang target utama dari tujuan utama lah gitu. Setelah pengalaman ibu ngajar, ini apa sebenarnya yang ibu menjadi titik tolak ajaran ibu? Apa yang ibu sampaikan kepada mereka itu apa? Apakah ini untuk ngajar, kalau bahasa Inggris jelas ya, anak mengerti, memahami tujuan dari pembelajaran. Kalau menggambar, ini apa yang sebenarnya ibu ingin diterapkan di anak itu? Apakah anak jadi jago gambar, apa anak jadi gimana gitu coba? Tujuan saya bagaimana anak-anak itu berkarya dengan senang Pak. Gitu. Bagus. Berkarya dengan senang, berkarya dengan mengapresiasi karyanya sendiri, dengan percaya diri, juga tidak overconfidence juga ya Pak ya, seperti itu. Karena yang menjadi miris untuk saat ini adalah banyak anak-anak yang harus memenuhi ambisi orang tua dengan talentnya. Kepaksa seperti itu. Iya. Jadi mohon maaf saya memang faktanya ada gitu. Iya. Emang yang jadi menarik di keadaan kita sebetulnya itu banyak terjadi Bu. Ya contohnya kan, ini terjadi di gurunya ya kuliahnya A, ngajarnya B, hobinya C. Kayak gitu saya kan. Ya. Kalau ibu nyambung, kalau saya lihat ibu kan tetap ngajar kan, masih tetap nyambung, tapi ada yang lebih parah dari itu. Dan konsep mengajarnya pun saya memberikan apresiasi bahwa memang konsep berkesenian itu adalah konsep bermain-main. Artinya bermain-main itu kita semakin kesininya, semakin dalamnya pemahaman bermain itu artinya lebih banyak bereksperimen, menciptakan sesuatu. Tapi betul. Kalau anak-anak itu tadi batasannya bagaimana dia menghargai karyanya, tahu karya. Kita tidak ada tolak ukur nilai yang pasti bahwa oh ininya bagus atau jelek, semua karya bagus. Kalau anak-anak apalagi kelas SD, bagaimana caranya mereka tahu jati dirinya juga ya. Seperti itu Bu ya. Terus kira-kira dengan ngajar ibu ini ada nggak kesulitan atau pesan yang cukup ini rumit ya? Seperti apa Bu? Pernah nggak ngalamin? Ini berbagi pengalaman aja ya. Sebetulnya nggak juga sih Pak, cuman challenge untuk mengajar anak di sekolah dasar itu terkait ya latar belakang anak kan beda-beda ya. Contohnya ada anak kelas bawah itu yang memang belum mengerti gitu, kayak meper-meperin tangannya ke kakak kelasnya seperti itu. Terus ada anak yang tantrum, istilahnya nggak mau pulang karena krayonnya hilang. Saya ganti juga nggak mau, pengennya punya harusnya dia punya ketemu. Dia aja, ini udah patah ya. Iya seperti itu. Oh ya, lebih ke ini ya, ke hubungan bagaimana caranya mengendalikan emosi anak juga. Psikologi lah itu lebih cukup berat ya mungkin untuk ibu yang memang latar belakang pendidikan juga bukan di psikologi. Tetapi ada sisi yang lain yang justru ibu lebih mudah. Kira-kira apa yang membuat ibu ngajar? Menurut ibu ini saya punya sesuatu nih yang bikin anak jadi enjoy, karena anak SD biasanya disuruh setengah jam itu paling susah ya. 10 menit apalagi ini 5 menit tidak udah duduk udah pasti kemana lah. Itu ada gak Bu semacam tips atau ya apa sebenarnya yang bisa ibu terapkan ketika mereka bisa kita arahkan? Ketika menggambar saya tidak pernah memaksa anak. Jadi kalau mereka dengan cerita atau nyanyi atau gimana ibu marah-marah ya? Enggak, harus dengan senang hati ya. Biasanya kalau anak-anak umpamanya Miss saya mau pakai warna ini ya, boleh. Jadi justru itu yang istilahnya yang kita harapkan gitu. Anak-anak bisa mengekspand mengembangkan ide-idenya sendiri, tidak harus didoktrin. Ya seperti itu gitu. Jadi
ya anak-anak enjoy saja itu akhirnya gitu. bisa jadi ke ibunya ringan, anak-anak pun jadi ringan. Iya, Oh, iya. kalau misalnya kan udah capek gitu kan, ada yang seperti itu juga ada gitu. Ada yang manja baru segaris, capek banget lagi segaris. Saya ngalamin gitu. Boleh gambar yang lain gitu. Oh, gitu. Itu lebih keren. Kita suruh nih kita gambar buah-buah. Ini ada buah, saya mau pengen itu yang unik Iya. ya. Karena jadi kalau saya ada persiapan untuk lomba juga, saya tidak pernah ke anak, kamu gini ya. Saya tidak pernah seperti itu. Jadi saya cukup mengajak anak untuk membayangkan. Ayo bayangin kalau seandainya kamu begini seperti apa gitu. Kalau ngajar, Ibu lebih ke medianya apa anak-anak SD itu? Pastel. Saya sih mengenalkan ke anak-anak berbagai media ya, tidak terpatok pada oil pastel ya. Ada kadang saya spidol juga, pensil warna atau bahkan cat air sekalipun. Anak SD biasanya buat, tapi lebih banyak pastel ya, Bu. Kebanyakan sih pakai krayon ya, Krayon, tapi saya kenakan juga pastel. Awalnya sih cat air juga biar mereka ini. Ini karya-karya Ibu juga. Kalau sekarang kan banyaknya cat air nih. Kalau sebelumnya emang bisa Ibu ngajar pastel, sudah terbiasa memang awalnya pastel, jadi seenggak-enggaknya untuk teknik sampai segala macam hal berkarya dengan pastel itu udah dikuasai ya. Ya sebisa-bisanya saya aja Pak. Nah, kalau boleh tahu Bu, ini ada satu teknik yang ya kita lebih berbeda ya obrolannya. Iya. Pertama, biasanya kalau konsep mewarna itu kan ada yang dari warna muda dulu sampai ke tua. Iya. Nah ini ada perbedaan nggak Bu dari teknik Ibu pastel sama cat air, sehingga pemirsa juga di sini mungkin ada yang ibunya atau siswa yang memang menyaksikan ya. Seperti apa sih salah satu tips atau trik melukis cat air mewarnai? Kalau untuk menyeket mungkin dipastikan kawan-kawan atau pemirsa tuh ada yang menonton acara ini udah tahu, oh kalau seket sih gambar dasar rata-rata ibu gurunya bisa menerangkan. Nah kalau untuk pewarnaan gimana Bu? Untuk apakah ada kesamaan atau ada perbedaannya seperti apa? Kalau tentu ada perbedaan ya Pak ya. Kalau di soft pastel saya atau di oil saya masih pakai krayon putih juga masih saya pakai. Oh masih ya. Iya, sedangkan kalau itu posisinya di akhir ya Bu ya biasanya kalau warna muda enggak. Warna muda ya. Kalau di pastel sama kalau di cat air justru dari kebalik. Ya. Dari warna muda dulu ke tua. Biasanya saya sih kalau awal-awal pakai teknik dasar dulu Pak. Oh iya. Iya. Kalau untuk teknik selanjutnya mungkin nanti kita di season tertentu karena di sini kita akan lebih bicara ke obrolan-obrolan yang ya seputar profil Ibu Kori. Karena memang ini menarik ya, Bu Kori itu boleh dikatakan memiliki ciri khas tersendiri dari cara melukis cat airnya. Salah satunya mungkin dengan cat teknik basah dulu, ngeblobor dan lain sebagainya, itu terkadang dipengaruhi oleh media juga Bu ya. Kalau medianya kurang bagus kayaknya blobornya kurang bawah atau kurang jauh. Iya. Terus cat basah teknik basahnya juga kayaknya nggak bakalan efektif mungkin Bu ya, lebih kering ya. Ini ngobrol-ngobrol jenis kertasnya khusus kayak Bu? Iya, kalau saya sih sebetulnya kalau untuk latihan yang biasa-biasa saya cenderung pakai yang sketch aja gitu. Tapi khusus yang watercolor apa Canson. Emang Ibu bedain kalau untuk latihan biasa terus untuk pameran itu emang beda? Kalau pameran apa Ibu kelasnya seperti apa? Jenis kertasnya yang lebih mahal? Sebenarnya sama aja sih Pak. Orang juga ada yang untuk latihan pakai kertas mahal juga ada itu. Ya kan ada pengkhususan. Itu apa sejenis apa Bu biar pada tahu? Oh iya. Kalau untuk karya-karya yang besar saya beli kertas yang roll Pak. Saya pesan dari Bali ya. Itu namanya kertas baohong. Kalau yang biasa roll, yang untuk latihannya itu saya pakai Canson Monval aja. Iya. Itu efeknya sama Bu? Berbeda tentunya. Bedanya dari apa? Apa lebih warnanya keluar atau basahnya lama? Kan ada si cat tuh si kertas itu ketika kita kasih air gitu untuk dia penerapan ini ada dia
lambat keringnya. Itu yang bagus yang lambat kering atau yang lambat basah? Itu tergantung tiap pelukis beda-beda ya tentunya. Saya juga nggak mau ini apa ya, ini terkait dengan brand sih soalnya ya. Iya, yang menurut Ibu bagus, kertas itu dicat air sebenarnya seperti apa, Bu? Menurut Ibu kan? Kalau menurut saya sih yang memang kan namanya tekstur cat air itu ketika kering kan warnanya juga ikut turun ya Pak ya. Nah itu mungkin yang tidak terlalu, kalau saya sih lebih memilih yang kertas yang ketika kering itu warnanya tidak terlalu turun tidak banyak. Jauh ya. Iya. Terus juga apa biasanya kalau untuk cat air itu kecenderungannya lebih turunnya itu jadi lebih muda apa lebih tua? Kan macam-macam. Lebih muda Pak. Lebih muda ya. Ada yang lebih tua loh, Bu. Oh iya? Ada. Apa itu? Ya warnanya lebih pudar gitu lebih Pak. Pudar, maksud karena kan saya karakter ya. apa itu akuarelnya kan. Iya. Terus apalagi Bu? Yang cenderung menurut Ibu bagus itu warna juga ya. Warna terus juga efek airnya juga Pak. Efek air. Jadi kadang ada jenis kertas yang memang ketika kita sudah blobori kan. Kalau yang bagus itu efek airnya yang kelihatan ya Pak ya. Jadi saya sukanya cat air itu. Ya itu. Kalau ini kayak tembus mah itu udah pasti rata-rata kertas biasa juga ya. Iya. Anti tembus ya. Iya. Itu saya dulu waktu masih belajar gitu kan gosok-gosok kebanyakan sampai bolong. Oh iya kalau kertas bukan khusus watercolor ya seperti gitu itu. Ya. Gitu. Jadi ini dipastikan kertasnya yang memang khusus. Harus khusus. Jadi jangan sampai kita salah memakai media. Apalagi pakai kertas ini, pakai cat air bahaya. Malah. Oke, sebelum lanjut kita biasa kopi seni dulu. Ya. Biar celing dan mantap. Biar celing dan mantap. Biar celing dan mantap. Alhamdulillah. Ini Bu ngobrol, Ibu tuh kan tadi 3 tahun di apa namanya fokus di cat air ya. Nah ini sebelumnya Ibu berkarya dari semenjak kuliah mungkin ya, setelah keluar atau SMA udah berkarya serius? SMA juga. Oh, udah. Tapi udah ikut juara apa kejuaraan? Enggak sih, lebih banyak berkarya sendiri karena saya tuh tipikalnya bukan yang tropi oriented gitu ya Pak ya. Iya. Jadi cenderung lebih ini ke dalam diri saya iya. gitu. Jadi berkarya itu ya harus dari dalam, bukan untuk sekedar mengejar target berapa trofi. Nah itu kawan-kawan hebatnya wanita itu di situ. Jadi emang dia benar-benar di hati ya. Artinya terkadang beberapa hal untuk sisi menshow-kan atau menampilkan diri sendiri lebih tidak terlalu penting mungkin ya, seperti itu ya. Penting tapi artinya nggak utama lah. Iya. Dan ini ngobrol-ngobrol udah berapa karya Bu? Dari semenjak Ibu serius aja ya sampai hari ini. Yang di kan kita nggak tahu nih yang di Depok apa berapa lemari atau gimana berapa. Ada 100 lebih ya? Mungkin ada ya. Serius saya belum. Kalau nggak ditanya sama Bapak gini saya belum berapa ya saya. Tapi kurang lebih lah, jangan dihitung satu-satu. Iya. Kalau saya tuh udah gini di rumah ya karena memang pengen tahu sih. Kok saya ada banyak nanya ke orang. Sekarang mulai dihitung ya, cat minyak berapa dihitungin. Gitu. Pusing juga tapi nggak apa-apa lah. Iya. Ini mah yang inget-inget gitu. Karena dulu sebenarnya saya pernah di komik juga, tapi itu untuk sendiri sih nggak. Ini paling teman-teman yang suka baca gitu. Ada berapa Bu? Ada 200 karya lebih? Kayaknya sih ada sih Pak. Dan itu dari sisi objek yang Ibu sukai apa sih? Atau yang Ibu banyak apa lihat di internet apa imajinasi? Kayaknya kalau saya lihat Ibu sedikit ya yang imajinasi. Ibu lebih ke menggambar langsung kalau saya lihat. Iya. Atau foto mungkin. Iya. Itu. Iya. Kalau dulu mungkin karena saya di komik juga istilahnya imajinasi ya. Tapi kalau komik itu setelahnya sebelum atau bareng? Sebelum pastel. Sebelum cat air. Sebelum cat air. Dulu, lu hebat. Iya. Tapi tadi nggak ada karya cat air ya? Apa? Karya komik. Sekarang karya komik saya itu Pak. Udah langsung di perusahaan. Di Photoshop. Oh iya di Photoshop. Iya. Siap. Iya. Itu aja. Dan sih, ini Pak. gimana Bu kalau untuk
kesibukan ibu karena di ya wilayah Jakarta ya Depok itu kan yang saya tahu, aduh ampun ininya padatnya bukan main, macet pula itu kan ibu capek ya. ya. Saya aja yang berada di daerah dengan kesibukan sekarang dengan kondisi kota yang ya tidak terlalu padat ya, berkarya tuh saya cukup sulit. Jadi gimana ibu pulang ke rumah anak udah mama gimana pengen apa ini kapan ibu berkarya ya kan? Sebenarnya anak saya yang 2 di sini Pak, sama neneknya, tapi yang 1 di sana sama saya. Tapi kan tetap sebelumnya sama ibunya dulu kan. Iya. Artinya yang kita ingin tahu itu gimana cara membagi waktu, cara membagi hati kan. Itu ibu tadi bilang berkarya dengan hati kan. Itu gimana Bu, coba bisa di ini apa nih? Sebagai manusia biasa ya, capek mah ada, terus kadang drain energi, drain emosional juga. Tapi ya balik lagi ya dijalani saja sih Pak, gitu. Apa yang terjadi ya terjadilah gitu. Dan kalau untuk harus melukis seperti ini coba Ibu. Ini kan berapa lama Ibu bikin? Ini bisa berminggu-minggu Pak. Kalau ini artinya ada kualitasnya goreng. Ya, seperti itu Pak. Biasanya sih saya malam pas anak-anak udah tidur. Anak-anak lagi sama ayahnya atau apa ya saya. Kalau lagi anak-anak sudah pada ngerti sih, kalau saya lagi melukis mereka nggak ada yang ganggu sih. Ini Ibu proses tetap selalu pakai sket juga? Ya, tapi tipis-tipis Pak. Nggak ini. Ini ceritanya siapa ini Bu? Kebetulan ini orang tua murid sama ini anaknya. Iya, waktu Hari Kartini gitu. Jadi karya saya sih objek-objeknya kadang ada yang dari teman juga, ada yang ada yang saya sendiri sengaja. Nah, kalau untuk karya Ibu pengerjaannya kalau cat air itu yang saya cerna ya, saya pribadi bukan di generalisir yang lain sama ya. Ada kecenderungan kalau cat air itu lebih cepat ya. Yang saya tahu beda kalau melukis dengan cat minyak, aduh ampun lama nunggu ini kering. Ketika saya campur lagi takutnya jenuh lah segala macam. Kalau cat air itu ada kecenderungan tekniknya tinggi, tapi menurut saya itu lebih cepat. Ada kecenderungan ya beres lah sebenarnya. Satu warna sekaligus sket gitu. Besoknya saya naik lagi ke warna yang lebih tua lagi, naik seperti itu ya prosesnya. Ya, tapi secara umum lebih cepat gitu ya. Ibu ada gak karya Ibu yang berapa lama Ibu yang paling cepat Ibu kerjain? Ada. Berapa menit? Berapa jam? Setengah jam Pak. Itu yang spontanitas ya. Sifatnya spontanitas. Kalau ini kan detail ya. Kalau yang spontanitas sih setengah jam juga ada yang sudah bisa selesai. Ya bisa cepat kan ya. Artinya kan kalau cat minyak dicepet-cepetin ya cat minyak. Ya kalau cat minyak tetap aja 3 hari 5 hari kan kering. Butuh waktu kering. Nah gitu maksudnya. Keren banget alhamdulillah. Dan sebelum kita lanjut biasa Bu kopi lagi. Siap. Ya celing dan mantap. Biar celing dan mantap. Biar celing dan mantap. Banyak pohon-pohon di sekitar ini yang justru saya tadi juga bertanya Bu, ini jadi inspirasi enggak? Lingkungan rumah Ibu jangan dulu kemana-mana, yang ada di Sukabumi yang jadi wisata jadi apa, ini kan di rumah Ibu aja udah mungkin kalau kita bikin karya mungkin 1000 juga bisa lebih karena banyak objek dan objeknya ini lebih alami. Iya. Ini salah satunya, ini bakal jadi objek. Ibu ada gak gambar jamu ini? Enggak ada. Pesen gambar jamu. Gambar jamu ya. Ini pohonnya nih. Nah gitu, jadi kondisi di rumahnya Ibu Kori ini sangat mendukung untuk berkarya, dan ini salah satu saung yang berada di rumah yang di belakang rumahnya yang memang cukup sejuk, enak kita tiduran, enak kita berkarya, ya sangat tenang lah, jauh dari hiruk pikuk sosial yang cukup ini. Dan ini dalam situasi COVID ya. Dan mohon kawan-kawan kita juga ini kita biasa datang ke sini pakai masker sesuai protokol kesehatan. Gimana Bu tanggapan Ibu pertama mengenai kondisi Ibu ketika berkarya di masa COVID? Apakah lebih produktif? Apa Ibu jadi malah sibuk karena yang ngajar, yang ngurus anak? Gimana? Itu gimana Bu?
kondisi di masa Covid, apakah Iya. ada yang berbeda? Tentu berbeda Pak. Di satu sisi mungkin untuk pembelajaran saya ngajar itu Jadi dituntut lebih ini dituntut skillnya lebih ya, kita harus Segala memikirkan macam. aktivitas apa nih supaya anak-anak nggak boring atau seperti apa. Nah untuk aktivitas melukis sendiri saya dapat mengambil hikmahnya ya dari COVID ini. Justru sebenarnya waktu saya untuk melukis lebih banyak gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh nggak Bu, ada perbandingan nggak? Artinya gini, ketika normal Ibu satu hari satu, ketika Covid 3 contohnya, emang seperti itu nggak ada? Ada perbandingan Pak. Jadi waktu Kira-kira berapa? 1 banding 5 kalau saya ngajar karena saya kuliah juga Pak. sekarang? Ya di Kalau kemarin mungkin nggak kan? ya maksudnya waktu ngajar itu juga kan weekend kadang nggak pulang karena saya harus kuliah. Waduh. Gitu kan. Ini keren pemirsa, ini kuliah juga lagi. Wah Ibu benar-benar makin sibuk, tapi karyanya ini banyak, bukan main dan keren-keren. Jadi Salah. saya juga kadang ya kita mau kayak gimana juga harus tahu skala prioritas. Iya, Kalau memang ada tuntutan yang harus urgent, saya ya pasti Pasti utamakan, mendahulukan. didahulukan. tapi kalau selama ada waktu di mana itu ada celah untuk saya melukis, saya pasti melukis. Dan ini Bu, ngobrol-ngobrol, ada nggak harapan Ibu dalam apa namanya? Dalam ya boleh di masa Covid atau secara umum, Ibu kan ngobrol baru masuk komunitas 3 tahun ini ya. Iya. Artinya ada nggak evaluasi apa komunitas kita berkomunitas itu perlu apa enggak kan? Oh iya. Boleh lah ngasih, boleh masukkan juga supaya gambaran ya buat kawan-kawan sebagai motivasi juga. Oh ternyata dengan kondisi yang sibuk, dengan kondisi yang pandemi, kita bisa berkegiatan, masih punya semangat kan Iya. gitu. Coba Ibu ada kasih kesan-kesan tersebut gitu ya, kira-kira apa? Iya. Yang saya rasakan karena saya juga cenderung baru ya di komunitas itu. Selama ini kan saya juga berkarya sendiri, Ya. kebanyakan ngumpet di kamar, saya ini sendiri. Tetap komunitas itu menurut saya ya penting sebagai wadah ya. Ayo. Tapi di satu sisi juga tentu yang namanya komunitas pasti ada dinamikanya juga ya Pak ya gitu. Tapi kalau menurut saya ya alangkah baiknya kalau kita berkomunitas itu yang sehat dan tidak ada istilahnya Persaingan antar komunitas itu. ya kalau Atau saya lihat gimana kalau sehat ini Bu? ya karena sebelumnya juga saya ikut komunitas yang di luar negeri yang lewat Facebook ya Pak ya, lewat online juga ada. Orang luar itu ternyata seru gitu. Cara berkomunitasnya itu, Cara komunikasinya, cara apresiasinya. cara apresiasinya juga. Seperti apa Bu yang menurut Ibu menarik? Ketika menyampaikan kritik itu lebih cenderung enak mereka itu. Pertama gayanya sopan, Gayanya sopan, tapi isinya berbobot. isinya berbobot. Kalau kita kadang jempol doang, mantap udah aja. Isinya nggak ada. Salah satunya Tapi bisa seperti itu. jadi juga yang bilang, termasuk kalau saya sih bilang mantap itu karena kalau mau ngomong apa gitu takut saya belum mumpuni, karena takut saya juga sendiri juga. Kalau yang tidak sehat, apakah di dalam sebuah komunitas komunikasinya tidak ada respon atau gimana? Kalau dibilang tidak sehat, kalau untuk mengapresiasi sebuah karya, Ada juga yang mungkin nggak tahu, kalau orang Indonesia ada yang cenderung ya menjatuhkan, ya seperti itu, ada yang seperti itu, menjustifikasi, ya mengeneralisir salah satunya. mengkritik secara barbar. Oh, barbar. Oh, kalau itu mah Bu, ini harus kuat mental tuh. Iya sih. Iya. Emang itu tadi Ibu bilang kan, awalnya Bu udah bilang bahwa di komunitas itu ada dinamika. Nah, dinamika itu yang memang harus kita syukuri kalau menurut saya Bu. Iya, tapi Setuju ya? betul. Tapi balik lagi sih tergantung kitanya Kondisi juga. kita ya. Kalau kita lagi bagus mungkin enak berimanya. Ya ibaratnya apa sih, kalau kita anggap itu sebuah masalah tentu akan jadi masalah. benar. Tapi kalau kita tidak anggap itu masalah ya semua teman gitu. Nah, itu isi esensi dari yang saya maksud. Artinya tergantung kita menyikapi dari kondisi yang datang ke diri kita itu. Iya. Kalau kitanya lagi kuliah lagi bete, dosen malah ngulang, tugasnya banyak, pulang ke rumah anak rewel, di sekolah wah pusing lah segala macam. Iya.
Ya terkadang kita juga terlalu banyak tekanan juga lumayan ya. Iya. Dan ini di sosok Ibu Kori ini saya juga sangat apresiasi, salut banget bisa berkarya, bisa membagi waktu, membagi hati Wah, juga sebisanya dengan aja, Pak. istri, dengan suami, dengan anak. Wah keren banget. Mudah-mudahan ini juga jadi inspirasi untuk semua kawan-kawan seluruh Nusantara bagi yang menyaksikan acara ini. Semoga menjadi hal yang terbaik, banyak hikmah ya di balik kita, terutama pada kondisi COVID ini. Tapi sebenarnya sih kalau saya nggak pernah sih Pak mengalami hal-hal yang tidak baik di komunitas ya. Karena ibaratnya saya berbicara seperti itu sih karena ngelihat ada yang kadang-kadang baper gitu ya, terus lab group terus apa-apa gitu, seperti itu sih. Kalau saya sih prinsipnya ya saya tidak mau mencari perdebatan dengan siapa. Oh saya mah yang lab group mah pertama rata-rata tuh katanya error handphone. Kebanyakan gitu. Terus habis kuota. Terus ini dimainin anak iya. Terus kepencet. Iya. Terus ini diganti handphone. Iya. Kebanyakan grup enggak. Kalau saya pengalaman untuk hal itu tidak pernah dianggap masalah, betul, karena saya pikir ada juga yang jawab, "Oh Jen, itu collab." Saya bilang ya apa-apa, emang kenapa kalau lab emang dosa, saya bilang. Kalau lab dosa baru masalah. Iya. Ini kan lab kan dosa. Oh iya, tahunya besoknya ngejapri, "Mas kenapa?" "Masukin ini sama anak." "Oh iya, masukin lagi." Masukin lagi. Artinya tetap kita selalu optimis dalam menghadapi sebuah situasi ya apapun. Sehingga ya namanya kita mau berkarya, mau berbuat baik, biasanya ada aja Bu ya tantangan. Kayak Ibu melukis ini, wah banyak yang harus Ibu lewati, waktu juga ini mau gores suami, "Ibu masak." "Oh masak dulu ya." "Ibu jaja kemana antar." Nah itulah. Tapi intinya kita tetap harus selalu berkarya dan menciptakan situasi yang intinya bisa bermanfaat untuk ya minimal untuk sekitar kita ya Bu ya, untuk keluarga nyaman. Ini gimana Bu obrolan mengenai Ibu ini, Ibu berkarya, suami nggak komplain tuh, gimana, mendukung nggak ini? Salah satunya suami, terus anak, terus keluarga, orang tua Ibu, gimana tuh? Alhamdulillah suami saya mendukung ya Pak ya, bahkan kalau ada acara plein air gitu saya melukis dengan teman-teman cat air gitu, suami saya yang antar karena saya nggak bisa motor Pak. Oh iya, jadi Ibu dianterin gitu. Iya. Ayah saya juga kemarin waktu ada pameran di Solo juga keluarga ikut semua. Ibu ngobrol-ngobrol, selain Ibu melukis dan kegiatan kira-kira ini juga saya melalui asa-asa ya, ragu-ragu. Nah saya itu ragu-ragu untuk menanyakan bahwa Ibu adakah hobi lain selain ini kan gitu, karena saya sanksinya gini, wah ini waktunya juga kapan, tapi kan nggak tahu ya. Apakah Ibu karena tadi mungkin bisa jadi senang di teater, apa suka acting sendiri gitu atau suka nyanyi, apa hobinya Bu? Hobi saya selain melukis, saya suka tanaman Pak. Oh nanam. Jadi ini yang di rumah itu yang ada kebiasaan ayah sama Ibu, terus Ibu ngikutin sebagai anaknya? Iya, karena saya masa kecil di sini, jadi saya di rumah tabu lampot Pak, tanam buah dalam pot di Depok karena itunya kecil gitu ya. Terus juga kan mungkin sekolah saya juga teman-teman di sekolah ngelihat karena saya banyak tanaman, hobinya seneng nanam gitu, jadi saya sekarang jadi koordinator gardening gitu. Udah ke aqua apa namanya? Hidroponik. Itu lagi trennya gitu Bu ya. Iya. Mantap. Itu ternyata sosok di Korea talentanya banyak, keren banget. Dan itu tadi ada gak Bu tanaman yang Ibu tanam dari kecil dan sekarang udah gede? Ada gak yang Ibu tanam di sini? Apa itu pohon jengkol Ibu? Nggak ada. Ada pohon jengkol di sini? Nggak ada, paling saya beli bibit itu aja, jeruk ya. Ya. Kalau ini semua ayah yang ini, ayah Ibu. Ya, saya juga suka sama hewan ya. Dulu waktu masih kuliah, saya pernah punya monyet juga. Di sini? Di Jogja, waktu saya masih tinggal di Jogja. Punya kalkun, punya kambing. Punya itu lagi kuliah kan biasanya kos gitu.
Kan kosnya biasanya kamar, ibu mah gimana itu kayak kebun binatang di mana di situ? Di sini. Karena kuliah saya di sini ya, di Muhammadiyah Oh Sukabumi. dekat. Ya. Oh maksudnya di sini. Terus sekarang pada kemana itu monyetnya? Almarhum? Oh, kalau monyet dulu ada yang ngambil sama ada yang ngambil. nyolong. Oh, Iya. yang nyolong. Kalau Monyet, kelinci, bu biasanya mah ya kelinci ibu-ibu pernah mah. punya, Ya, perempuan mah. merpati ada dulu banyak. Halo. Sekarang tinggal kucing aja. Saya punya kucing. Kalau itu mah hewan peliharaan sama ternak beda ya. Kalau ternak buat dipotong. Oh Kayak iya. ayam sama meri. Ya itu. Bebek, saudara-saudara. Sukanya kalau udah di piring, Pak. Tapi kadang hewan kalau udah sayang kita nggak potong sampai iya. nunggu sampai matinya. Sama kayak saya, Bu. Kayak Iya. saya kemarin ini lebih ya ikannya ikan nila, tapi saya mah dimakan, Bu, akhirnya, Bu. Tega, Pak. Tega, enak, Bu. Saya karena memang mau rencananya mau dimakan. Oh gitu. Cuma diatur. Kalau dimakan sekarang kebanyakan, masukin kolam, ambil satu-satu habis. Itu saya makan yang mati. Iya. Kalau ikan makan boleh. Aduh keren. Ternyata memang ngobrol saya tuh jujur, Bu ya, gagasan pertanyaan saya atau beberapa pertanyaan saya tuh banyak banget, tapi ya sehubungan dari batasi waktu juga, Iya. serta mungkin mudah-mudahan ke depan kita bisa ngobrol lebih banyak, terutama mungkin yang lebih spesifik ya, dan mudah-mudahan yang kita kupas di sini dengan posisi waktu yang seperti ini juga bisa ada manfaat lah buat kawan-kawan. Tapi kita juga punya agenda ke depan insya Allah yang mungkin dibahas lebih spesifik mengenai salah satu teknik atau mungkin kita OTS, Bu ya. Rencana Ibu katanya mau OTS sama kawan-kawan Ibu ya ke sini ya. Iya, teman-teman cat air besok. Oh, nah itu bisa mudah-mudahan lihat situasi apakah kita bisa liput dan kita bisa publikasikan ke teman-teman seperti apa yang jelas. Tujuannya bukan kita sombong memperlihatkan kegiatan, kita hanya ingin memberikan sebuah wacana hasanah sendiri Pak ini begitu mengasihkan, ramai, dan perlu kita kagumi dan perlu kita syukuri bahwa kita masih bisa eksis, bisa berkarya. Dengan posisi seperti ini, dengan medium karya ini kita bisa saling bersilaturahmi. Saya pun alhamdulillah diterima baik di sini, disuguhin sama keluarga Ibu semua diterima baik, sehingga seolah-olah kita itu kayak saudara. Iya. Karena memang kita juga saudara, sama-sama kakeknya Nabi Adam, neneknya Nabi Siti Hawa gitu. Iya. Betul ya? Satu saudara. Dan saya ucapkan terima kasih Bu atas Sama-sama, waktunya Pak. dan segalanya. Saya juga melalui komunitas Bapak ya, saya excited juga karena banyak belajar juga dari teman-teman yang lain. Siap. Saya sih intinya ingin belajar saja. Dan yang lain pun sama, ke Ibu boleh belajar, dan Ibu juga tidak keberatan apabila nomornya nanti ada yang konsultasi. Terutama mungkin Ibu terima pesanan juga ya, kalau apa-apa boleh. Iya, Pesan karya Ibu jadi cat air. Sebelum nanti, wah ini karyanya mahal banget punya Ibu tuh. Karena makin Ibu terkenal dengan karya yang sangat keren ini, pasti akan naik. Dan itu dia yang akan pasti menarik, karena beberapa konsep karya Ibu ini cukup keren dan dipastikan memiliki nilai investasi yang oke. Apabila kawan-kawan beli lukisan itu dipastikan naik, kayak tanah dan rumah, jarang turun, naik terus. Tunggu ya. Oke, terima kasih. Demikian mungkin acara Kopsen hari ini, semoga bermanfaat, dan yang terpenting juga kami menyadari banyak kekurangan, ada juga kekeliruan apa yang kita sampaikan dan yang kita katakan, dan mohon dimaklum dan dimaafkan, terutama saya pribadi apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Kalau memang ada saran dan kritikan supaya acara ini lebih punya bobot yang lebih baik, bermanfaat dan juga berkembang, terutama untuk kemajuan seni rupa Indonesia, silahkan kritik dan saran dicantumkan di deskripsi ini. Terima kasih, hatur nuhun Ibu. Saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Keberesi di keber.
Wabarakatuh.